Strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Semangat ya, semangat, ayo semangat. Lihat senyum bahagia yang Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. bilang aja Bu Risma goblok, Bu Risma harus turun atau apalah. Saya nggak masalah, bagi saya jabatan ini cuma titipan. Jangankan jabatan saya, nyawa saya loh besok atau nanti itu saya nggak tahu kalau mau diambil Tuhan. Dan saya sudah berkali-kali taruhan nyawa untuk warga saya. Itu saya jalani berkali-kali. Sekali lagi atas nama pemerintah dan warga Surabaya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semangat, kita tetap kuat, kita bisa menolong, meringankan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Ayo kita semangat. Kota Surabaya memang luar biasa. Sempat dihujat karena jadi kota zona hitam, tapi cara wali kota Risma menanganinya secara politik dan komunikasi sangat luar biasa. Risma melakukan segalanya untuk memastikan warganya tetap beraktivitas guna mencukupi kebutuhan harian. Risma tahu bahwa COVID-19 telah menjadi tunggangan politik. Maka, Risma menolak perpanjangan PSBB. Risma juga menolak penutupan kantor, toko, dan restoran. Tapi bagaimanapun dia hanyalah seorang wali kota, kewenangannya terbatas. Namun, untuk sebuah kota yang menjadi bulan-bulanan media selama beberapa minggu, Risma menunjukkan betapa dirinya sangat kuat dan lebih mementingkan kehidupan masyarakat Surabaya. Jangankan jabatan saya, nyawa saya loh besok atau nanti itu saya nggak tahu kalau mau diambil Tuhan. Dan saya sudah berkali-kali taruhan nyawa untuk warga saya. Itu saya jalani berkali-kali. Memang pasar sempat ditutup, tapi itu tidak lama. Dibandingkan menutup toko-toko warga, Risma dengan cerdik memilih memberlakukan jam malam. Ini adalah contoh sempurna menghadapi tekanan media, pemprov, dan medis. Risma memilih jam malam karena memang di malam hari aktivitas ekonomi sudah menurun. Banyak orang tutup dan pulang ke rumah. Jadi, daripada tunduk pada tekanan PSBB, penutupan toko, dan sebagainya, memang lebih baik berlakukan jam malam. Paling sedikit dampak ekonominya. Bahwa kemudian Risma diledek dan dihujat media, dia pantau saja. Kalau ada orang yang menertawakan kebijakan jam malam, Risma juga diam. Karena dia tahu itu adalah keputusan politik terbaik. Dan ketika tekanan makin besar, Risma mengeluarkan jurus drama, bersujud dan menangis di kaki dokter. Mungkin lebih tepatnya oknum dokter. Tamannya, apa yang terjadi Pak besoknya? Kami nggak butuh bantuan. Menyakitkan sekali Pak. Jadi menurut kami, tolonglah kami jangan disalahkan terus. Meskipun kata Risma itu adalah cara dirinya protes dan melindungi stafnya agar tidak disalah-salahkan, tapi sejatinya itu adalah sebuah narasi balasan dari Surabaya zona hitam. Bapak itu ngotot dan nunjuk staf saya. Gitu loh Mbak. Saya nggak terima, terus terang saya nggak terima. Staf saya sudah saya banting-banting begitu. Kemudian ya kalau mau nyalakan saya aja. Kenapa harus staf saya yang dituding? Kita semua tahu bahwa RSUD sejatinya di bawah kewenangan Pemprov. Risma juga tahu keluhan RSUD bukan sebatas propaganda, tapi tekanan serius agar Risma memberlakukan PSBB ketat seperti Jakarta. Tapi dengan cerdik Risma melawan tekanan tersebut dengan satu aksi, yaitu bersujud. Semua orang jadi ribut, pro dan kontra. Risma dikecam terlalu drama.
Tapi disadari atau tidak, aksi tersebut telah mematahkan tekanan agar Surabaya melakukan PSBB ketat. Oknum dokter sudah puas menghujat Risma, puas melihatnya bersujud, dianggap hina dan goblok. Media dan Pemprov juga puas melihat Risma disalah-salahkan, sampai mereka lupa untuk menekannya lagi. Bilang aja Bu Risma goblok, Bu Risma harus turun atau apalah. Saya nggak masalah, bagi saya jabatan ini cuma titipan. Jangankan jabatan saya, nyawa saya loh besok atau nanti itu saya nggak tahu kalau mau diambil Tuhan. Dan saya sudah berkali-kali taruhan nyawa untuk warga saya. Itu saya jalani berkali-kali. Sehingga kehidupan dan aktivitas ekonomi di Surabaya dapat berlangsung lebih baik dari semua kota-kota besar di Indonesia. Mal rame, ekonomi bergerak. Surabaya juga menjadi satu-satunya kota yang tidak pernah memberlakukan PSBB ketat. Bahwa sempat ada pemeriksaan ketat dan membuat kemacetan, ya itu hanya sekali dua kali saja. Selebihnya aktivitas berjalan seperti biasa. Bahwa banyak orang pakai masker dan menjalankan protokol kesehatan, iya. Tapi cara pakainya pun lepas tutup. Bahkan masker seringkali hanya menutup mulut. Tapi kasus COVID di Surabaya biasa saja. Padahal dengan logika teori penyebaran yang katanya cepat dan mematikan itu, mestinya semakin asal-asalan cara pakai maskernya, maka kasusnya pun pasti lebih tinggi. Rata-rata sehari hasil yang positif 80 sampai 83. Kita kesembuhannya antara 50 sampai 60 orang per hari. Tapi hari ini mudah-mudahan besar karena kemarin kita swab 361 orang. Biasanya gitu sampai 200 lebih, 200 orang. Kalau lihat trennya memang sudah mulai turun. Jadi mulai turun. Kalau dulu di awal itu memang tinggi sekali, sampai Pak Sestama juga takut, saya juga takut. Kenapa Surabaya tidak? Dan Risma nampaknya sudah tahu bahwa semua itu sudah terjadi di kotanya. Maka jangan heran kalau Pemkot Surabaya semakin solid dan yakin bahwa mereka tak perlu PSBB atau sejenisnya, malah gencar membagikan vitamin. Jadi kita memang kesembuhannya besar karena benar-benar vitamin dan sebagainya kita perhatikan. Menurut catatan kita tertinggi di Indonesia untuk kesembuhan. Mudah-mudahan hari ini juga ada kesembuhan yang cukup tinggi. Kemarin kita lakukan swab kurang lebih 360. Biasanya itu yang positif kecil sekali karena mereka OTG yang secara fisik sebetulnya mereka sehat. Selain itu, yang juga cukup mengagetkan adalah program swab gratis untuk warga Surabaya dan hanya 120.000 bagi warga yang tidak ber-KTP Surabaya. Banyak orang memuji karena kota lain tak mampu melakukan itu. Bahkan harga swabnya di Surabaya jauh lebih murah dari harga rapid test di Madura. Hasilnya juga sangat cepat keluar. Nampaknya media dan publik sedang dikelabui oleh Surabaya. Mereka bukan sedang pamer kerja atau mendukung agar swab dilakukan sebanyak-banyaknya, tapi Surabaya sedang meluruskan yang bengkok. Swab gratis adalah cara Risma untuk melawan oknum, kalau tidak dikatakan mafia medis yang suka mengcovidkan pasien. Swab gratis adalah cara Risma memastikan agar data positif di Surabaya tidak diotak-atik untuk tujuan politik. Ketika semua ditata dengan sewajarnya, maka itulah hasil dan angkanya. Biasa. Karena sudah tidak ada lagi pasien yang dipaksa tanda tangan positif COVID sebagai syarat keluar rumah sakit. Tidak ada lagi korban tabrakan yang divonis COVID. Luar biasa. Melihat ketukan politik Risma, ibu-ibu ini nampaknya jauh lebih cerdas dari penampilannya yang sederhana, jauh lebih nekat dari seorang jenderal. Mungkin setelah ini Surabaya dan Risma akan diserang dan ditekan lagi. Tapi itu tak akan seberhasil narasi Surabaya zona hitam.